Padus, di bawah PMR, sama BIR, sama teater di kelas. Ini kebanyakan olahraga Bu, voli sama futsal. Karena sudah siang, mereka tadi sudah berkegiatan dengan berkegiatan. Oke, nanti sambil keliling ya, Bu Menteri ya. Ya, Pak. Boleh. Ini kelas berapa nih? Gabungan Bu. Tapi kelas 10 semuanya. Oke. Ini udah 2 minggu di sini ya. Tapi Bu. Udah 3 minggu. Kangen rumah nggak? Kangen. Kangennya biasanya apa? Makanannya dari apa? Kumpul-kumpulnya Bu. Kumpul-kumpulnya. Bersosialisasi. Oh, sosialisasi. Tapi di sini kan punya teman baru. Iya. Seneng nggak? Senang. Ada yang udah berantem belum? Nggak ada. Ada Bu. Kita bertemu satu sama lain Bu. Nggak ada beda marah Bu. Oke. Terus apa yang paling ngagetin waktu tinggal di asrama? Jadwalnya padat. Dari pagi sampai pagi ya? Diatur ya? Sama ibu kepala sekolah ini ya? Mereka mau jam 4 sekali mas sudah subuh berjamaah dulu, terus kemudian tadarusan, terus kemudian berolahraga, terus kemudian makan pagi bersama, terus kemudian beres-beres asrama, terus ke kelas, istirahat jam 9. Kelas mulai jam berapa? Karena habis makan pagi, mandi dulu kan Bu, Iya, beres dulu asrama sudah rapi, baru kelas. Setengah 3 selesai, kemudian ada kelas bahasa Inggris sampai menjelang asar. Terus nanti asar berjamaah, kemudian ekskul sampai pukul Sore habis asar sampai maghrib itu ekskul. Oke. Ini yang ini ekskul apa ini? Futsal. Perempuan juga futsal? Iya. Ya, hebat juga. Ada yang mau jadi sepak bola? Sepak bola? Ya, soccer perempuan bagus loh, juara kita ya. Ada yang sepak bola sini? Enggak. Oh, TV mana lagi nggak ada ya? Oh, lagi padu. Voli. Ada poli, futsal. Oh, ada paduan suara juga. Komplit dong. Ada pramuka. Iya, paskibra. Jadi kami sudah hampir semua ada Bu. Semuanya ada ya. Sesuai dengan keinginan anak kan dikasih angket mau milih apa. OSIS sedang berproses nanti pemilihan. Oh, ada pemilihan OSIS. OSISnya tanggal 17 setelah Oh, ini berapa kelas jadinya kalau 100 orang? Dua. Jadi satu kelas 25 ya. Kecil. Bagus dong. biar Lebih intensif ya. Tadinya sekolahnya kalian di mana? Ada yang Di bawah. macam-macam sih Bu, ada SMP negeri, ada Ada yang Ada SMP tangan. negeri. Negeri. Oke. Ada yang dari madrasah? Madrasah, Ada. Oke. pesantren juga ada ya? Pesantren ada. Terus dari swasta juga. Swasta juga ada ya. Tadinya sekolahnya sekitar sini atau jauh? Jauh. Jauh ya. Jadi ke sini sekarang masuk asrama. Kalian umurnya kira-kira berapa sekarang? 16 ya. Cukup besar ya, 17 ya. Oke. Masih kangen sama emaknya kayaknya nih. Masih ya. Tadi ya. Tadi apa tuh yang cinta orang tua itu tadi? Sayangi orang tua, hormati guru. Hormati guru. Sayangi orang tua, hormati guru. Oke. Ya jaga terus kalau sama orang tua komunikasi pakai apa? Boleh pakai handphone nggak? Boleh. HP? Kalau siang masih Bu. Oh masih siang. Karena nunggu laptop Bu. Oke. Jadi siang masih kirim sama orang tua. Suasana di sini gitu ya. Kami juga dari pihak sekolah kalau kirim ke orang tua. Oh gitu. Jadi orang tuanya mereka akan lihat anak-anak di sini ya. Oke. Ya. Yuk, foto. Makasih yuk foto-foto. Gimana Ibu mau pakai ini fotonya? izin Bu. Biar ada tanda sekolah rakyat. Belakangnya ada sekolah rakyat. Tetap muda. Calon kepala sekolah rakyat Pondok Indah. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya. Sudah waktunya. Ayo sini kalian boleh di depan, boleh. Ibu keren banget. Thank you. Udah. Ya udah. Pak Mensos ya ikut yang punya sekolah rakyat sama Pak Non nih. Ya, habis ini. Ya jonggo yuk. Ini ya. Oke, kepal tangan. Izin 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang kami ikut. Kemensos ya,
Ayo, Pak Mensos. Pano. Ini Pak Nuh. Nah, udah. Pak Amin ini udah. Pak Mensos ini dong, tengah dong. Enggak apa-apa, sudah Ibu sudah. Kita sudah. Lewat depan. Biar bagus saya Pano sini. Enggak, sini aja, sini. Pak Nuh nengah, awal. Kita duduk di depan. Contoh di depan. Iya, murid baru atau ketua OSIS nih, calon. Ya, siap. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Sekolah rakyat. Cerdas bersama, tumbuh setara. SR. Sayangi orang tua, hormati guru. Karyanya anak-anak di sini, Bu. Ya, ini enggak ini enggak biar dimasukin ini begini. Oh, ya, dapatnya. Izin ya, Bu ya. Bagiannya merakyat, Pak. Rumah rakyat. Merakyat itu artinya melas. Oke, makasih. Makasih ya. Ayo, bismillah. Ini dilatih sama teman-temannya. Ternyata nggak bisa. Kalau nampil rumah Nggak bisa, Pak. ya yang jelek raketnya raketnya ya maaf pokoknya rusak. Banget. Oh ini lampunya. Iya, lampu di atas. Duduk situ Bu, mohon maaf. Ini jauh lebih bagus. Tadi saya PKN stand satu kamar berempat, Pak. Tutup ya. Ya ampun, ini bukunya tulisannya rapi. Bu Menko tulisannya rapi, tertib dan semua Perempuan. semua itu hasil sidang itu berkata rapi. Kata Bapak Presiden tulisannya. Ya itu kan garis kan ya Bu ya. Terus Bu kenang-kenangan Bu. Asik, Bu tanda tangan. Kenang-kenangan.
Nanti semuanya kita oh luar biasa. Alhamdulillah standarnya begini, tapi memang kalau di tempat lain ini susun. Karena ini memang sudah ada sebenarnya, jadi ini nada Jadi Pak Wamen dapat wisuda. Ya, Prof. Iya, dapat wisuda. Itu dapat sari gandum. saya dapat UBH. Wafer. Ini nggak tahu pihak. Oh, bukan. Kayaknya vitamin ya Pak. Oh, hai. Vitaminnya. Wah, Iya, baik. Kalau malam ada snack juga di kamar. Mereka dikirim semua orang tuanya, tapi dapat snack yang ada 2 kali mie, itu. Itu dari orang tua ini. Snacknya jam berapa sama jam berapa ya? Jam 3. Siang sama sore. Ini kalau sari gandum dari snack dari sini Iya. sama susu. wah, ini luar biasa sih. Dapat dia dapat berkah ini, ada pesan dari kawan. Semoga nanti kerjanya di PMQ. Ya, kalau dia masuk PKN kan baru. Dari sana. Iya. Calon kepala sekolah soalnya, Prof. Udah lihat udah Bu, terakhir. Ditunjukin ke media. Kita tulisannya Bu, sini Bu boleh Bu. Iya, iya. Itu tulisannya bagus sekali. Wah, Udah dilihat presiden tulisannya kemarin. Existing. Ini existing. ini existing ya. Existing. interesting. Tinggal optimalkan existing. Ini iklan menarik ini. Ini biar tahu nuansanya ini.
salamin Bu. Ada 3 hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat. Pertama, perhubungan. Kedua, kekerasan fisik atau seksual. Yang ketiga, intoleransi. Tadi diceritakan bahwa ada kegiatan keagamaan, ada yang sekarang mau hafal Al-Quran, tapi di tengah-tengah siswa kita ini ada yang non-muslim. Jadi silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Marcel Apriano Ferdinand. Gimana selama kamu di sini? Kumpul sama teman-temanmu? Gimana? Jadi kalau teman-teman kamu lagi pada sholat, kamu seperti apa? Saya biasa di dalam kamar asrama dan sedikit-sedikit baca Alkitab di. Tapi teman-teman kamu sekamar menghormati kamu. Jelas selalu. Lalu nyaman kamu dengan teman-temanmu? Nyaman. Artinya kamu masih bisa menjalankan Di Desa Putra Franklin Sawah. Jadi setiap hari Minggu Marcel ke gereja, ya? Ya, cita-citamu? Ya. Oke, yang penting kamu benar merasa nyaman di sini. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa jadi pemimpin Indonesia masa depan. Siapa tahu salah satunya jadi Menteri Keuangan. apa sih di sini katanya? Ya. Oh kamu yang senang, oh kamu nggak senang? Senang, ada yang pulang. Senang semua. Saya kasih enak. Siapa namanya? Jasmia. Jasmia senang tinggal di sini. Apa senangnya apa? Karena di sini saya punya teman-teman yang asik, selalu juga guru-gurunya juga enak diajak cerita daripada yang sekolah sebelumnya. Oh, dari sekolah sebelumnya itu kamu SMP. Iya, di sini juga banyak kegiatan. Banyak kegiatan, punya teman yang bisa diajak bicara dan Suasananya? Suasana nyaman Bu, asri. jadi kalau punya teman kayak Marcel yang non Muslim, kamu seperti apa? Saya nggak menghina dia juga sih Bu, kalau misalnya dia ibadah. Saya nggak mengganggu dan dia juga nggak mengganggu saat kita ibadah. Jadi ini yang disebut Saling toleransi. toleransi katanya. Jadi Marcel waktu kalian pindah ke sini yang paling mengagetkan apa? Ini dulu. Yang kamu yang itu apa? Saya nggak nyangka saya sebagai nonis sendiri sebagai siswa. Kamu nggak nyangka bahwa kamu non Muslim bisa sendirian di sini dan diterima gitu di sini. Oke. Kalau kalian apa yang paling surprise? Ini sih Bu, kegiatannya banyak Bu. Awal-awal capek tapi karena sudah terbiasa jadinya biasa Bu. Malamnya gimana? Makannya alhamdulillah 3 kali sehari Bu Pak. Biasanya saya di rumah 2 kali bahkan sekali atau enggak tidak makan. Iya, jadi di sini tuh teratur Bu makannya, jadwal sholatnya juga. Jadi makan teratur, sholat ada jadwal. Iya Bu, iya. Jadi saya di sini makin disiplin Bu. Ini yang positif tinggi. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan? Nama saya Adam. Ada. Oke. Apa yang paling berkesan waktu 2 minggu 3 minggu pertama ini? Iya. Selama ini dan kegiatan di sini, kamu udah bayangkan sebelumnya
sebelumnya atau ini beda seperti yang kamu bayangkan sebelumnya? Berbeda. Apa yang paling membuat kamu? Kegiatannya Bu banyak Bu. Kegiatan banyak. Ya ekskulnya banyak. Ekskulnya banyak. Tapi kamu senang? Senang Bu. Emang dari dulu ikut paduan suara atau baru sekarang? Baru sekarang. Baru sekarang. Kok kamu dipilih atau kamu pilih sendiri? Dipilih Bu. Dipilih. Kenapa suara kamu bagus? Enggak terlalu sih Bu. Audisi. Oh, jadi kamu itu disuruh nyanyi dulu gitu. Iya. Kamu yang bagus masuk, ada bagus masuk. Iya. Padahal nggak pernah ikut paduan suara sebelumnya. Enggak pernah Bu. Jadi kalau melihat ada yang gini-gini tadi kamu masih bingung. Iya. Tapi ikut aja kan. Iya. Tapi kamu nyanyinya bagus kan ada. Iya. Suka nyanyi lagu apa kamu? Ya. Nyanyikan aja Bu. Nyanyikan aja. Iya apa? Satu lagu. Lagu untuk Kementerian Keuangan. Lagu apa saja? 17 Agustus sama Indonesia Raya. Yang lain. Kalau lagu yang kamu sukain yang kamu suka itu apa? Banyak sih Bu. Tahu. Jalanan United terus ini cuma aja kamu nyanyi harus ada instrumen bareng-bareng ya. Today I don't feel like doing anything. Just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna keep it up and stare at the fan, try to think beyond my head and my pants. Nobody's gonna tell me I can't. I'll be walking on the couches, chilling in my stomach. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh yes, I said it, cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. nothing at all. Nothing at all. Itu lagunya lazy song ya. Jadi kalian di sini nggak boleh lazy kan? Jadi tiap hari dikasih kegiatan maju terus. Today I'm going to do so many things. Gitu ya. Jadi kan feel like you don't want to do anything. Kalau di sini you have to do a lot of things. Ya, gitu ya. Very nice. Oke, terima kasih semuanya. Terus belajar ya. Kalian ini termasuk yang sama negara kan diberikan berbagai fasilitas. Jadi paling tidak kalian bersyukur bahwa negara hadir dan memberikan kesempatan. Siapa nama saya Muhammad Sesa Bu? Sesa. Oke, Muhammad Sesa. Oh. Sama saudara. Jadi Bapak Ibu udah nggak ada. Kamu bisa nyanyinya keren banget tadi, lah? Sesa. Apa lagi? Oh, kita. Oh, enggak suka, sukanya belum master. Yang cuma
coba untuk mendekatinya, dan dia pun tersipu malu. Kuat kau selalu tersenyum, agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Cinta di pantai Bali membuatku ingin kesana lagi. Besar hebat kamu ya. Orang tua sudah tidak ada, kamu kesini dan kamu punya banyak sekali teman dan saudara baru gitu ya. Dan kamu selalu menunjukkan sikap positif, itu luar biasa sih untuk teman-teman di sini semuanya ya. So, terima kasih, tetap positif ya, dan tetap memberikan hal yang positif bagi teman-teman dan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Yuk. Sorry guys. Saya kasih pengantar sedikit. Jadi, udah ya? Belum ya. Saya kasih pengantar sedikit. Jadi, Sekolah Rakyat ini adalah gagasan Presiden Prabowo. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini, Inpres nomor 8 tahun 2025 masuk sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalam rangka menerjemahkan gagasan Presiden itu, banyak tim yang terlibat. Saya memang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan sebagai penanggung jawab operasional. Tapi di kiri kanan saya banyak sekali yang terlibat. Salah satu di antaranya yang sejak awal terlibat dan mengawal penyelenggaraan sekolah ini adalah Menteri Keuangan. Tanpa Menteri Keuangan kita nggak bisa melakukan suatu langkah-langkah yang cepat, ya, bikin terobosan-terobosan. Tapi karena di sebelah kami banyak menteri-menteri, termasuk Pan RB, ada juga Dikdasmen, ada Menteri PU, dan lain-lain yang semuanya bekerja dengan baik. Nah, salah satu, sekali lagi saya ulang, salah satu yang membackup kami dari awal itu adalah Menteri Keuangan. Nah, hari ini untuk pertama kalinya Ibu Sri Mulyani bisa datang ke satu titik Sekolah Rakyat. Ini untuk pertama kalinya dan kami terus terang mengucapkan terima kasih. Sementara yang mendampingi kami dari tim ahli adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh, yang sekarang kebetulan beliau bisa mendampingi juga. Nah, ini sedikit mengantar, selebihnya monggo kami persilakan kepada Bu Sri Mulyani. Setelah melihat fasilitas Sekolah Rakyat ini gimana, Bu? Puas? Atau masih ada keinginan untuk nambah-nambah gitu, Bu? Jadi ide dari Bapak Presiden waktu kita bicara di dalam rapat kabinet, banyak tercetus karena banyak sekali anak-anak, terutama dari keluarga yang rentan miskin. Mereka bagaimana supaya tidak kemudian terperangkap dalam kemiskinan, siklus kemiskinan antar generasi. Sehingga Presiden meminta para menteri, gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik, diasramakan dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka pertama punya confidence. Tadi senang sekali lihat anak-anak ya,
memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada, dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberikan kegiatan baik kulikuler maupun non kulikuler ya dalam hal ini. Itu saya rasa tadi ekskulnya cukup banyak, aktivitasnya banyak, dan ini membuat mereka bisa membantu dan membangun karakter mereka, bertemu dengan anak-anak baru, saudara-saudaranya yang baru, dan juga memunculkan suatu kimia di antara mereka sendiri untuk saling mendukung ke arah yang lebih positif. Saya rasa itu yang memang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah, tadi disampaikan ini kan banyak fasilitas yang menggunakan gedung dan fasilitas yang ada dari Kementerian Sosial seperti tempat ini. Kalau lokasi maupun fasilitas tentu baik karena memang ini sudah sering digunakan untuk pelatihan. Ada asramanya tadi juga sangat baik, 1 kamar 3 orang. Mereka juga memiliki meja belajar, tempat tidur yang baik, dan juga fasilitas untuk mandi dan yang lain-lain yang memadai. Ruang makan, kita lihat tadi anak-anak pada cerita bahwa mereka ada yang biasanya makan hanya 1 kali atau 2 kali sehari, mereka sekarang mendapatkan makanan 3 kali sehari plus snack. Terus aktivitas dari jam 4 pagi mereka bangun, sholat subuh bersama. Untuk yang muslim ada tadi, yang non muslim 1 di sini, yang semuanya juga memberikan suatu suasana untuk bertoleransi. Saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus. APBN mendukung tadi arahan Presiden, prioritas ini termasuk program prioritas Presiden. Untuk tahun ini tadinya si Presiden tidak membayangkan akan mendapatkan tadi ya 167 plus 30 plus nanti ada 100 lagi. Jadi Presiden sangat menghargai effort dari Pak Menteri Sosial. Beliau tuh memimpin program ini dan bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain. Itu hal yang positif dari beliau, yaitu menyampaikan ini keinginan yang ingin dibangun, anggarannya seperti apa, dari kementerian yang secara teknikal seperti Menteri PU membangun dari sisi lahan, kemudian pembangunan kalau yang belum ada fasilitas. Kalau yang seperti ini mungkin modifikasinya sangat minimal. Kalau tempat yang baru, yang betul-betul dibangun dari baru, itu mungkin akan membutuhkan lebih banyak anggaran. Kemudian running atau operating ini juga membutuhkan anggaran. Jadi kami mulai, karena yang ini ada berapa yang sudah 14 atau berapa yang sudah 67 yang 67, sudah, insya Allah 15 nanti Agustus nanti jadi 100 titik, September jadi 159. Nah 159 berarti akan fokusnya pada operating, biaya operasi kan, karena anak-anak tadi kan mereka mendapatkan tempat tinggal, listrik, air, kemudian internet, baju seragam, semuanya, laptop, itu nanti adalah operating. Dan tadi dari mulai pemimpin asrama, guru pendamping maupun kepala sekolah dan berbagai nanti guru-guru yang akan mengajar di sini itu masuk di dalam anggaran operating. Untuk tahun ini berarti kalau 157 ya operatingnya sudah mulai harus disediakan mulai ya Agustus ini atau yang mulai nanti September, mulai September. Tahun depan akan ada lagi mencapai 200, jadi kita sudah mulai nanti dianggarkan. Bapak Presiden nanti tanggal 15 menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR, termasuk untuk sekolah rakyat itu anggarannya akan meningkat cukup besar. Tahun ini sekitar 7 triliun itu untuk Kemensos maupun Menteri PUPR, karena tidak semuanya ada di beliau. Tadi kan guru-guru juga dari Kemendikdasmen. Jadi ini semuanya adalah kolaborasi dari kita semua. Nanti tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operatingnya 1 tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan. Jadi kita menyediakan anggaran cukup besar. Pak Nuh yang memimpin kualitas seluruh dari pengajarannya ini. Jadi kita semuanya tentu berharap anak-anak ini mungkin 15.000 sampai 20.000 ya Pak ya nantinya. Insya Allah 15.000 atas 15.000. Itu nanti betul-betul mereka akan bisa mendapatkan kesempatan dan harapan baru sehingga mereka akan menjadi generasi yang bisa
memperbaiki tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara. Itu ya. Untuk ini termasuk pembuatan sekolah baru, pembelian laptop dan juga operating. Ya, nanti seluruhnya itu. Kalau anggarannya keseluruhan ya. Tapi tidak semuanya di Kemensos tadi ya. Makanya kalau Pak Mensos bilang saya anggarannya sekian, nanti ada anggaran di tempatnya PUPR untuk pembangunan dan yang lainnya. Untuk anggaran gaji guru dan dosen yang Ibu bilang di Bandung, Bu. Partisipasi masyarakat.